Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jenny Geret. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, yang terus menjaga, menolong dan melindungi kami sekalian. Di sepanjang malam tidur dan istirahat, Tuhan telah menjaga, melindungi, dan di pagi hari yang indah ini, kami terus menikmati berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, amat terlebih napas kehidupan. Sebagai orang percaya tentunya kami hendak melakukan segala aktivitas, tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Sebelum kami melakukan Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang adalah suara Tuhan itu sendiri, untuk dapat memberikan kami kekuatan, memotivasi bagi kami, agar ketika kami mengangkat tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan ada terus bersama-sama dengan kami semua. Kami yang hendak membaca, mendengar, Tuhan tolong berkati, agar supaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, akan menuntun kami sekalian untuk dapat memperlakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah, kami telah siap untuk membaca, merenungkan, tetapi juga mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di hari Kamis adalah hari yang ke-142. Minggu ke-20 di bulan Mei dalam tahun 2025. Saya mengajak kita membuka dari Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai pada ayat yang ke-53. Dengan perikop yaitu kebangkitan tubuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kita untuk terus bertumbuh dalam pengharapan akan keselamatan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul dari renungan kita di pagi ini adalah Kemenangan untuk Hidup Kekal.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Namun, bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju hidup yang kekal. Dalam Korintus 15 menegaskan tentang kebangkitan tubuh dan janji akan tubuh yang mulia. Hari ini kita merenungkan janji Allah yang penuh pengharapan bahwa yang fana akan mengenakan yang kekal. Dari pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 bagian yang ingin saya uraikan dalam renungan saya di pagi ini. Yaitu, yang pertama, dunia yang fana tidak mewarisi kerajaan Allah. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-50. Yang dimaksudkan ialah daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Di sini Paulus menjelaskan bahwa tubuh kita yang sekarang ini, yang terdiri dari daging dan darah, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Mengapa? Karena tubuh ini lemah, tubuh ini fana, dan tubuh ini tercemar oleh karena dosa. Kerajaan Allah adalah kekal, kudus, dan mulia. Maka tubuh kita perlu diubah agar layak masuk ke dalamnya. Artinya bahwa kita jangan terlalu melekat dan terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Sebab segala yang kita miliki bersifat sementara. Untuk itu kita perlu fokuslah pada hidup yang kekal dan siapkan diri kita untuk menyambut kemuliaannya. Saya memberikan contoh seperti firman Tuhan di dalam kitab Ayub 1 pasal 21. Berbunyi demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini Ayub mengakui bahwa semua yang ia miliki di dunia ini bersifat sementara. Karena harta, kekayaan, dan jabatan semuanya akan hilang dan lenyap, tidak kekal. Dalam Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan bahwa hidup kaya dan memiliki banyak harta di dunia ini bukan tujuan akhir. Tetapi kita harus fokus pada hal-hal yang kekal, yaitu setia dan taat kepada perintah Allah. Itulah harta yang akan membawa kita ke surga. Yang kedua, yaitu rahasia besar. Kita akan diubah. Mari kita lihat dalam ayat 51 dan ayat yang ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bahwa Paulus menyampaikan suatu rahasia ilahi. Tidak semua orang akan mengalami kematian. Akan ada masa ketika Tuhan Yesus datang kembali, dan saat itulah semua orang percaya. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup akan diubah. Ini adalah pengharapan besar dalam iman Kristen.
Transformasi ilahi dari kefanaan menuju kepada kekekalan. Artinya bahwa percayalah pada janji Tuhan. Meski tubuh kita melemah, tetapi iman kita harus tetap teguh. Karena pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi pada kedatangan Kristus yang akan memulihkan segalanya. Yang ketiga, yang kekal akan mengenakan yang tidak kekal. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-53. Karena yang kekal harus mengenakan yang fana atau tidak kekal. Dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak mati. Ini adalah inti dari harapan kebangkitan. Tubuh kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan. Kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dalam tubuh yang sempurna. Artinya bahwa jangan takut menghadapi kematian. Sebab bagi orang yang percaya, kematian hanyalah langkah menuju kemenangan kekal. Bapak, Ibu, saudara, gunakanlah hidup ini untuk melayani Tuhan dengan setia. Karena ada mahkota kehidupan yang menanti. Bahwa mahkota kehidupan adalah mahkota rohani yang melambangkan upah atau pengharapan kekal yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya, yang bertahan dalam penderitaan dan pencobaan iman, dan tetap setia untuk terus mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 12, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita hidup dalam tubuh yang tidak kekal, tapi kita dijanjikan tubuh yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hidup kita. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan, dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan pada saat nafiri terakhir berbunyi, biarlah kita termasuk dalam golongan yang diubah dan memerintah bersama Kristus di dalam kekekalan. Mari kita katakan bagi Tuhan Yesus, terima kasih atas janji kebangkitan dan kehidupan kekal. Dan mintalah kepada Tuhan untuk memampukan kita agar hidup setia, menantikan kedatangannya, dan terus berharap pada janjinya. Serta bermohon bagi Tuhan agar kita kuat dalam tubuh yang tidak kekal ini, hingga kita menerima tubuh yang kekal dari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan terus menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terus membilang terima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Di dalam perenungan di pagi hari ini.
Kiranya Tuhan meteraikan firman ini dalam setiap bejana hati kami, agar dengan pertolongan Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus, terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat kami mengerti, memahami, tetapi juga kami mampu melakukan firman ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarilah kami terus untuk ada di dalam ketaatan, kesetiaan bagi Tuhan, agar hidup kami diberkati, agar hidup kami menjadi berarti dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kerja, tugas, dan pelayanan kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang membaca, merenungkan, tetapi yang menyaksikan siaran ini, dimanapun berada. Tuhan tolong berkati umat Tuhan yang ada di dalam jemaat GKI Ebenezer, mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga, dari setiap pergumulan yang mereka alami di saat ini. Tuhan pula memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer. Kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dina Yultu STHMIS dan Ibu Pendeta Marta Korwa SSI Teol. Tetapi juga kami barisan majelis Penatua dan Syamas, Badan Pelayan Unsur, yang telah melakukan pelayanan di minggu kerja yang berjalan ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan, agar supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah hidup kami, agar supaya Tuhan, kami yang disebut orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan akan terus merasakan damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok, lereng-lereng gunung, tepi-tepi pantai. Semua orang yang Tuhan pilih untuk duduk dalam kursi pemerintahan, Tuhan taruh hikmat, kebijaksanaan, kearifan, agar di dalam mereka mengangkat tugas tanggung jawab, di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah, khususnya di Timika, Kabupaten Mimika. Tuhan pakai mereka agar menjadi alat kesaksian di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan mereka. Agar kami semua yang ada di Kabupaten Mimika akan terus merasakan damai, sejahtera, sukacita, amat terlebih keamanan di dalam kehidupan kami selaku masyarakat yang ada. Ya Tuhan, memberkati umat Tuhan yang sementara bergumul dengan sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah mereka masing-masing, di puskesmas, di klinik-klinik, ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong, karena Tuhan adalah tabib yang ajaib. Tuhan memberkati setiap pengobatan, setiap para medis yang merawat, setiap ada perawat, obat-obatan, makan minum yang mereka konsumsi. Tuhan memberkati, agar lewat semua pelayanan dan jamahan kasih Tuhan, mereka akan menikmati pemulihan kesempurnaan yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, sisa kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, hamba taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, agar supaya dengan segala aktivitas, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, usaha, dan pelayanan kami, akan Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan dapati kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong ampuni setiap salah dan dosa kami, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Olehnya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami, agar kami semua
layak menikmati segala berkat-berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kami semua. Di dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan, kami bermohon. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.